Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Saat ini saya sedang berada di Cafe Tebing di salah satu tempat ya untuk kongko-kongko atau nongkrong yang bagus sambil menikmati sunset. Dan dari tempat ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32 ya, kita akan lihat bersama pesan firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di dalam terjemahan yang lain saya bacakan bagi kita. Tidak cepat marah lebih baik daripada mempunyai kuasa. Menguasai diri lebih baik daripada menaklukkan kota. Orang yang lambat marah lebih baik daripada orang yang perkasa. Menguasai diri lebih baik daripada menguasai bala tentara. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal mengajarkan kita hari ini untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Ternyata orang yang sabar, orang yang tidak cepat marah, orang yang tidak sumbu pendek itu, firman Tuhan berkata bahwa dia melebihi seorang pahlawan. Dia melebihi seseorang yang memiliki kuasa. Bahkan orang yang sabar itu melebihi tentara yang perkasa atau juga ya melebihi orang yang gagah perkasa, kuat secara fisik. Ternyata orang yang sabar itu kekuatannya lebih. Dikatakan di dalam terjemahan versi mudah dibaca, lebih baik sabar daripada tentara perkasa. Lebih baik mengendalikan diri daripada mengalahkan sebuah kota. Dari sini kita belajar bahwa di dalam hidup ini paling penting adalah kita melatih diri kita untuk mengendalikan amarah kita, mengontrol dengan baik, karena terkadang setelah amarah kita sudah lampiaskan, pada akhirnya penyesalan. Kalau kita temukan dalam kasus mungkin pembunuhan, perkelahian, selalu berakhir dengan penyesalan, ya. Karena tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengontrol diri, pada akhirnya mungkin terjadi suatu tindakan kriminal, pembunuhan dan perkelahian. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak cepat marah itu lebih baik daripada seorang pahlawan gagah perkasa. Anda boleh melatih fisik Anda kuat, tetapi ingatlah Alkitab mengajarkan orang yang bijaksana dia bisa mengendalikan emosi atau amarahnya. Bahkan dikatakan bahwa orang yang dapat menguasai diri, dia tidak cepat marah, itu lebih daripada seseorang yang menaklukkan kota. Jadi kita tahu bahwa menaklukkan sebuah kota tidak mudah, ya. Menaklukkan sebuah kota itu butuh kerja keras, upaya, ya. Hari ini seperti kita tahu bahwa ada invasi Rusia ke Ukraina. Tapi sudah hampir mungkin 1 bulan lebih, belum juga seluruh Ukraina dikuasai oleh Rusia. Tetapi kita lihat betapa sulitnya untuk menguasai satu kota. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu kita mengendalikan diri kita. Itu lebih penting daripada sekedar invasi sebuah negara ke suatu negara yang lain. Ternyata orang yang bisa mengendalikan diri itu adalah orang yang lebih hebat daripada menaklukkan kota. Ya, dari sini kita belajar bersama-sama. Ya, terkadang kita tidak bisa penguasaan diri, mudah kita marah dan berakhir pada penyesalan. Ya, contoh sudah ada istri tapi kita masih mau selingkuh karena tidak bisa mengendalikan keinginan hasrat seksual kita, maka berakhir pada penyesalan. Ya, kalau kita bisa mengendalikan diri kita, kita bisa mengontrol keinginan hati kita. Karena loba serakah, kita tidak bisa mengontrol, maka kita buat kejahatan, mencuri, korupsi, tipu sana, tipu sini untuk memperkaya diri. Sampai pada akhirnya mungkin bunyi sirine ambulans, kita berpikir itu sudah mobil polisi atau jaksa sudah datang jemput kita. Karena ketakutan. Karena kita mengumpulkan segala sesuatu di dalam keserakahan, kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak pernah merasa puas dan merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi firman Tuhan luar biasa pada kesempatan ini mengajar. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan, seorang yang perkasa. Bahkan orang yang bisa menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ya. Jadi belajarlah kita kendalikan diri kita. Kontrol keinginan seksual kita, kontrol apalagi keinginan materi kita. Jangan sampai kita terjebak, karena firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, catat baik-baik. Firman Tuhan berkata, di mana ada mementingkan diri sendiri, di mana ada iri hati, itu terdapat segala macam kekacauan dan perbuatan jahat. Sederhana Bapak Saudara, supaya kita jangan menjadi orang yang egois mementingkan diri sendiri, maka belajarlah mengendalikan diri. Dan jadilah pribadi yang mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang kita dapatkan. Ya, karena firman Tuhan sekali lagi ingatkan, di dunia ini setiap perselisihan, kekacauan dan kejahatan hanya 2 penyebabnya. Karena iri hati dan tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Ini sebuah pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya kita bisa mengontrol diri kita. Karena di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala macam kekacauan dan perbuatan jahat. Kiranya kita menjadi bijaksana
dalam renungan ini. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan memberkati kita semua. Shalom.